Baik, saya akan memaparkan terkait dengan pendahuluan. Pengembangan kurikulum di dunia pendidikan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Pengembangan kurikulum memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal, pengembangan kurikulum yang baik menjadi krusial. Di Indonesia, kurikulum Merdeka telah diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2021. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi guru dan juga siswa dalam menentukan metode, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Rianto tahun 2019 bahwa kurikulum Merdeka bertujuan untuk membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang terlalu teoritis dan mempromosikan pembelajaran yang lebih konseptual dan relevan dengan kehidupan nyata. Dalam konteks pendidikan yang berkembang pesat, buku teks memiliki peran yang sentral dalam membentuk proses pembelajaran yang efektif. Buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan oleh guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Prastowo tahun 2015, buku teks pembelajaran merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum, dan digunakan oleh siswa untuk belajar. Buku teks memainkan peran utama dalam pengajaran bahasa di kelas pada semua jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, sekolah menengah, ataupun perguruan tinggi di seluruh dunia. Itu menurut Muzakir tahun 2016. Salah satu materi yang terdapat pada buku teks yaitu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi prosedur atau proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut Kemendikbud tahun 2013. Menyatakan bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Belajar mengenai negosiasi sangatlah penting. Setiap manusia pasti selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi sosial ini, manusia sering menemukan masalah yang perlu diselesaikan, dan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah melalui negosiasi. Hal ini disampaikan oleh Farhan Marta dan Putra Yasa tahun 2018. Pada dunia pendidikan, teks negosiasi dipelajari di sekolah pada kelas 10, baik menggunakan buku teks kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Belajar mengenai teks negosiasi sangatlah penting karena setiap manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain. Mengingat pentingnya teks negosiasi yang perlu dikuasai oleh siswa, peran guru sangatlah penting dalam menunjang proses pembelajaran. Guru ditutup mampu menentukan atau menerapkan model pembelajaran dan juga mampu menyesuaikan buku teks yang cocok untuk siswa. Salah satu keberhasilan guru dan siswa dalam menggunakan buku teks ditentukan oleh kualitas buku. Maka, buku teks harus memenuhi kriteria layak. Dengan buku teks yang berkualitas, maka proses pembelajaran juga akan berlangsung dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Irma tahun 2022. Oleh karena itu, buku teks harus mempunyai atau memuat materi pelajaran yang memenuhi standar-standar kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa. Kelayakan isi yang memenuhi syarat telah ditentukan oleh BNSP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan dalam Standar Isi Pendidikan Nasional. Hal tersebut diperkuat dalam Permendikbud tahun 2016 bahwa standar isi mempunyai atau memberikan landasan konseptual untuk aktivitas belajar dan pembelajaran yang berasal dari tingkat potensi dan materi yang dibahas. Kelayakan isi merupakan salah satu komponen yang sangat penting karena menyangkut isi atau materi pada buku teks dan menjadi salah satu standar yang harus dipenuhi dan buku teks tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Menurut Sugiono tahun 2016, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif. Analisis isi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang menggunakan dokumen untuk diteliti. Adapun dokumen yang diteliti dapat berupa teks, simbol, gambar, video, dan lain sebagainya.
Analisis isi adalah dokumen pada metode analisis isi dapat dikatakan sebagai bentuk dari representasi simbol yang dapat disimpan atau didokumentasikan yang dapat dianalisis. Metode ini digunakan untuk mengetahui penilaian terhadap isi kelayakan buku tes Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Semesta Bumi Ayu. Data penelitian berupa buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Semesta Bumi Ayu. Kemudian, penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada bulan Januari 2024. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di SMK Semesta Bumi Ayu. Dipilihnya sekolah tersebut dengan alasan ingin mengetahui kelayakan isi dan juga bahasa buku teks pada teks Bahasa Indonesia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, analis dokumen. Observasi dilakukan sebanyak 2 kali untuk memperoleh informasi tentang kualitas buku teks Bahasa Indonesia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, wawancara dengan guru dan siswa terkait dengan kelayakan isi dan juga bahasa dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 10. Yang kedua, membaca sumber data berupa buku teks Bahasa Indonesia kelas 10. Yang ketiga, mendeskripsikan materi yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 10. Yang keempat, melakukan penilaian kualitas buku dengan menggunakan uji kelayakan isi dan juga bahasa. Yang kelima, mengambil kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data dan teori. Berdasarkan indikator kelayakan isi dan bahasa, menurut Masnur Musli pada tahun 2010 dalam analisis materi teks negosiasi pada buku teks kelas 10 Kurikulum Merdeka di SMK Semesta Bumi Ayu telah ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelayakan isi buku teks kelas 10 Kurikulum Merdeka di SMK Semesta Bumi Ayu. Dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 10, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor kelayakan isi pada kesesuaian KI dan KD dalam materi teks negosiasi adalah 78%, yang berarti secara isi telah menduduki kategori layak atau sangat baik. KI dan KD adalah singkatan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Namun pada kurikulum Merdeka, istilah tersebut telah diganti menjadi capaian pembelajaran atau CP. Dalam format capaian pembelajaran, tidak ada lagi pemisah antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Semua aspek tersebut digabung dan diintegrasikan ke dalam satu paragraf utuh. Hasil analisis kesesuaian uraian materi dengan capaian pembelajaran menunjukkan kesesuaian yang baik, yang bisa dilihat melalui kedalaman materi yang membahas konsep, definisi, struktur, contoh, kebahasaan, teks negosiasi, dan pelatihan yang diterapkan sesuai dengan capaian pembelajaran. Wacana atau teks disajikan untuk mengawali kegiatan pendalaman materi yang terdapat pada materi teks negosiasi. Contohnya, negosiasi pada bab 4 terlihat pada halaman 87 yang menyajikan negosiasi yang terlibat dalam kepentingan tiap-tiap pihak dalam teks negosiasi. Selanjutnya yaitu pemaparan keakuratan materi. Keakuratan materi sendiri memperoleh presentase sebesar 85% dengan kategori sangat layak. Hal ini sesuai dengan isi dari buku teks Bahasa Indonesia yang memuat contoh dan kasus yang disajikan sudah sesuai dengan kenyataan, misalnya pada teks negosiasi berjudul membeli sepatu, membeli laptop baru, dan membeli tas, sehingga sangat efisien untuk meningkatkan pemahaman siswa dan bisa diterapkan dalam kehidupannya. Materi disajikan dengan tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan siswa. Selain itu, materi buku teks Bahasa Indonesia dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengungkapkan ide dan mempelajari sendiri materi yang disajikan dalam buku teks tersebut. Pemilihan wacana, teks, gambar, dan ilustrasi teks negosiasi dalam buku ajar tersebut sudah sangat tepat karena bersifat faktual, terkini, dan mempunyai rujukan jelas pada sumbernya. Misalnya, dengan menghadirkan gambar dan ilustrasi dalam teks negosiasi yang menyertakan sumber secara akurat. Dalam penyajian teks negosiasi tidak mengutip dari sumber manapun. Artinya, penulis mengembangkan sendiri teks tersebut pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Semesta Bumi Ayu. Materi disajikan dalam bentuk konsep atau struktur. Dijelaskan juga tahapan proses yang harus dilakukan pada saat menulis teks negosiasi, sehingga siswa lebih mudah memahami. Contoh pada bab teks negosiasi disajikan dalam bentuk struktur dan aspeknya.
Dengan demikian, siswa dapat memahami langkah-langkah dalam pembuatan teks negosiasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan poin C, materi pendukung ajaran. Berdasarkan analisis dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor materi pendukung ajaran itu memperoleh persentase sebesar 80%. Nah, presentase tersebut sudah mencapai kategori layak. Ya. Hal ini dikarenakan materi pendukung ajaran tersebut sudah sesuai dengan perkembangan ilmu dan juga sudah sesuai dengan fitur atau contoh atau rujukan, dan juga buku ajar tersebut tidak mengandung unsur sara dan unsur pornografi. Nah, selanjutnya dilihat dari kesesuaian materi pada buku teks tersebut kurang lengkap, ya. Hal ini dikarenakan buku teks tersebut itu kan mengacu pada kurikulum merdeka. Seperti yang kita tahu, kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya lebih bersifat pada lebih berfokus pada peserta didik. Nah, jadi di dalam buku teks tersebut itu menjadikan agar peserta didik itu dapat berpikir lebih kritis dan juga lebih kreatif lagi. Dan juga di dalam buku ajar tersebut itu menekankan bahwa peserta didik itu bisa untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan pemikirannya mengenai dengan materi teks negosiasi. Nah, selanjutnya dilihat dari contoh soal atau uraian sudah sangat pas, dan juga bahasa yang digunakan juga sederhana dan juga mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, selain itu, materi teks negosiasi yang disajikan juga sudah cukup sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya, pada buku ajar tersebut dilengkapi contoh-contoh teks yang berkaitan dengan teknologi, contohnya telepon genggam, kemudian juga berkenaan secara langsung dalam menarik investor, dan juga ada juga contoh teks yang berkaitan dengan tawar-menawar produk spesial. Nah, tetapi ada beberapa teks yang kurang sesuai dengan kemutakhiran zaman, seperti teks tawar-menawar yang terjadi di pasar tradisional. Nah, jadi jika kita sesuaikan pada zaman sekarang, kita dapat mengangkat topik tawar-menawar barang itu dilakukan secara daring melalui e-commerce online. Lalu selanjutnya poin kedua yaitu kelayakan bahasa buku teks bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka di SMK Semesta Bumi Ayu. Dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 10, analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor materi pendukung pembelajaran memperoleh persentase sebesar 75% dengan kategori layak, karena pada aspek kelayakan bahasa, secara keseluruhan bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual, sosial, emosional peserta didik. Pada perkembangan intelektual peserta didik dalam memahami teks negosiasi sudah tergolong tinggi, karena dalam proses berpikir untuk membuat hubungan-hubungan tangkapan, serta kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi buku teks tersebut sudah sangat membantu peserta didik. Kemudian dilihat dari kesesuaian kelayakan bahasa sudah sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, jika dilihat dari tingkat intelektual, peserta didik juga di sini sudah bagus, karena meningkatkan anak-anak untuk berpikir kritis, dan mereka juga belajar untuk berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai pemakaian bahasa yang komunikatif. Dalam pemakaian bahasa yang komunikatif, materi teks negosiasi pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka sudah sangat layak dan memperoleh persentase sebanyak 90%. Hal ini bisa dilihat berdasarkan kelayakan bahasa. Pada intinya, ialah informasi yang disajikan pada materi teks negosiasi sudah mampu membantu siswa untuk memahami materi yang disajikan. Materi yang disajikan dalam buku teks bahasa Indonesia menggunakan bahasa yang umum dan menarik bagi siswa, hingga siswa dapat dengan mudah memahami isi dari materi teks negosiasi. Meskipun pada beberapa kata yang masih asing, buku teks negosiasi dilengkapi dengan glosarium di bagian akhir, sehingga siswa yang tidak mengerti arti kata tersebut dapat mencarinya di glosarium. Selanjutnya yaitu pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Pemakaian bahasa terkait keruntutan dan keterpaduan alur berpikir pada buku teks bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka, materi teks negosiasi sudah sangat layak dan memperoleh persentase sebanyak 90%. Karena materi dalam buku teks ini mengandung keterkaitan, sehingga pengetahuan atau pengalaman yang sudah diperoleh siswa berkelanjutan. Begitu juga dengan subbabnya.
Keutuhan maknanya juga tidak ada yang menyimpang jauh, saling berkaitan erat, serta layak untuk diterapkan pada siswa. Pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10, kurikulum Merdeka di SMK Semesta Bumayu masih dalam kesatuan tema. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelayakan isi buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Semesta Bumayu termasuk dalam kategori sangat layak. Pemerolehan total persentase sebanyak 81% meliputi kesesuaian uraian materi dan dengan KI dan KD dengan persentase 78%, keakuratan materi dengan persentase 85%, dan materi pendukung pembelajaran dengan persentase 90%. Begitu pula dengan kelayakan bahasa pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Semesta Bumiayu termasuk dalam kategori sangat layak dan persentase rata-rata sebanyak 87,67%. Komponen kelayakan bahasa pada buku teks ini meliputi kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa dengan persentase 90%, pemakaian bahasa yang komunikatif 83%, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir 90%. Sekian, terima kasih.